Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia seorang Rasul, dia seorang Nabi, dia seorang ayah, dia seorang kakek, seorang pendidik. Apapun profesi kita, Rasulullah adalah sebagai teladan yang terbaik dalam kehidupan. Bila kini kita menggapai bahagia, sekarang ini kita sudah punya anak. Lihatlah Nabi bagaimana mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidis sadat, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, adalah kita awali pertemuan kita pada subuh yang sangat mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan hidup di mana kita sudah memasuki tahun 2024 ini. Semoga insyaAllah tahun yang baru ini bertambah usia kita, bertambah amal kita, dan bertambah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda sallallahu alaihi wasallam Allah berikan usia 63 tahun. Usia seorang Nabi adalah gambaran usia kepada umatnya. Maka oleh karena itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kehidupan ini semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'maru ummati baina 60 wa 70." Hanya saja umatku berusia antara 60 hingga 70 tahun. Teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbincang tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tak lupa menyebutkan di antara salah satu permata hatinya, yaitu Sayyidah Fatimatul Zahra. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimatul Zahra ini adalah salah seorang anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang sangat mulia karena dilahirkan dari ayah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang ibunda yang luar biasa, yaitu Khadijatul Kubra. Maka sangatlah bahagia kelahiran Sayyidah Fatimah ini, yang merupakan gambaran pemberian kebaikan dan keberkahan bagi keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau dilaqabkan, digelarkan dengan Az-Zahra. Maka kita memanggilnya Fatimatu Az-Zahra. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, segi fisik beliau, bila kita menatap wajahnya, maka ahli sejarah mengatakan kanat
syadidatal syabah. Beliau wajahnya sangat amat mirip dengan ayahnya. Ini orang yang hendak merindukan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihat wajah Fatimah Zahra, itulah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan beliau, pertama beliau tumbuh berkembang di kota yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, yang nama kotanya ada dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah pertama di atas muka bumi ini sebelum ada rumah-rumah yang lain, rumah Allah bernama Makkah. Maka di rumah yang sangat mulia inilah Fatimah Az-Zahra dibesarkan. Jemaah rahmatullah, yang kedua, kemuliaan beliau karena beliau dibimbing langsung oleh ibunda dan ayahanda yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Al-Kubra. Lama 5 tahun adanya dalam bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun, Nabi pun diangkat menjadi seorang Rasul, Nabiyan wa Rasulah. Jadi umur 5 tahun Sayyidah Fatimah, maka ayahandanya diangkat menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Sempurnalah kehidupan Sayyidah Fatimah. Ayahnya seorang ayah yang sangat mulia, seorang ayah yang penuh dengan pembinaan kepada anaknya, ditambah lagi seorang ayah sekaligus seorang Rasul dan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup Fatimah Az-Zahra ini beliau melihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani dan melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam periode Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sejumlah kesulitan hingga hijrah ke kota Madinah. Beliau melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sebutkan sebagai seorang penyihir, disebutkan seorang yang junun, disebutkan seorang kahin dan sebagainya. Fatimah ikut mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, namun Sayyidah Fatimah dan saudarinya Ummul Kulsum mereka tetap berada di kota Mekah. Tetap berada di kota Mekah dalam keadaan yang kurang nyaman. Ayahandanya sudah berangkat dan seterusnya, sehingga pada saatnya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang sahabat bernama Zaid bin Harithah untuk menjemput dua anak beliau, menjemput Fatimah dan Ummu Kulsum untuk kembali ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, usianya pun semakin bertambah hingga saatnya beliau dipinang. Pada tahun kedua Hijriah beliau dipinang oleh anak pamannya. Siapa anak pamannya? Yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pinangan yang luar biasa karena Ali adalah seorang yang alim, seorang yang saleh, namun beliau adalah seorang yang miskin. Jadi miskin hartanya tapi kaya ilmu dan ibadahnya. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai seorang ayah menerima pinangan daripada Ali bin Abi Thalib. Karena dipinang dan diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali pun bahagia dan beliau melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang luar biasa yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib. Sujud syukur yang lama itu ketika beliau bangun
maka baginda sallallahu alaihi wasallam sudah ada di sampingnya. Rasulullah mendoakan, barakallahu lakuma wa alaikuma wa akhraja minkuma al-katsir at-tayyiba. Doa Rasulullah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada anda berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari anda berdua keturunan yang banyak, keturunan yang baik. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali mengatakan, aradtu an akhtuba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah. Ali pernah bercerita tentang pengalamannya ketika beliau hendak melamar anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Faqultu wallahi mani min syai'. Wahai Rasulullah, saya ini tidak ada harta apapun. Saya tidak punya apapun ya Rasulullah. Summa dzakartu silatah. Lalu aku menyebutkan bagaimana hubungan beliau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khatabtuha ilaihi. Lalu aku pun melamar anak beliau Fatimah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Nabi? Wa hal 'indaka syai'? Wahai Ali, apakah engkau punya sesuatu sebagai mahar? Faqultu la ya Rasulullah. Maka saya menjawab, saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Bayangkan seorang yang mulia, seorang yang alim, tapi miskin harta. Saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, aina dar'uka allati a'taituka yawma kadza wa kadza? Mana baju besimu yang pernah aku berikan kepadamu? Nabi yang berikan. Artinya bukan, hakikatnya bukan punya Sayyidina, tapi punya Nabi. Mana baju besimu yang pernah aku berikan kepadamu pada hari fulan fulan fulan? Faqultu hiya 'indi ya Rasulullah. Ada wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, a'tiha iyyaha, berikanlah baju besi itu kepada Fatimah sebagai maharnya. Jadi ternyata jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan keluarga, ketentraman keluarga tidak selamanya diukurkan pada harta benda, tapi adalah sangat diukur pada kaya jiwa antara seorang pria dan seorang wanita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, intalaqa Ali radhiyallahu anhu wa jaa bidra'. Tak lama kemudian Sayyidina Ali pun mengambil baju besi itu. Maka Nabi SAW perintahkan, wahai Ali, jualkan baju besi tersebut, kemudian berikan harganya itu untuk sebagai proses arus perkawinannya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, justru perkawinan itulah sebagai pintu rezeki yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi makanya ada sebuah hadis, iltabisu ar-rizqa bin nikah. Dapatkan rezeki itu lewat pintu pernikahan. Apabila kamu miskin, maka Allah berikan kecukupan kepadamu. Barangkali sebelum kita berkeluarga dulu tak pernah ada cerita kita punya mobil. Kan banyak ya. Zaman awal menitangin ke anak. Setelah kita kahwin, alhamdulillah kita punya kendaraan. Tidak pernah ada cerita kita dulu punya rumah. Setelah kita kahwin, alhamdulillah kita punya rumah. Dan seterusnya. Maka perkawinan adalah pintu untuk Allah berikan rezeki kepada hamba-Nya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, summa da'a sahabatul kiram fa ashhadahum. Lalu setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil
sahabat-sahabat yang mulia agar menjadi saksi annahu zawwaja ibnatahu Fatimah bin Ali bin Abi Thalib ala 400 mizqala min fiddah, bahwa beliau sudah mengawinkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar 400 mizqal daripada fiddah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 400 mizqal perak inilah yang menjadi mahar yang diberikan Ali kepada Sayyidah Fatimah. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, karena pemberian itu semata-mata sebagai hadiah, sebagai penghargaan seorang suami kepada istrinya, maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ala sanah al-qa'imah wal faridah al-wajibah summa da'a lahuma bil khair wal barakah. Sunnah al-qa'imah, karena itu termasuk sunnah, kewajiban, rukun yang harus ditunaikan. Kemudian jemaah dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka berdua dengan kebaikan dan keberkahan. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ketika perkawinan mungkin kita tidak membayangkan kemewahan yang luar biasa, karena hakikat perkawinan itu adalah kemewahan kebahagiaan yang diharapkan oleh suami istri dan juga orang tua keduanya. Bagaimana cerita Sayyidah Fatimah ketika dibawa ke rumah suaminya, ya kan? Mungkin kalau sekarang kita bayangkan dibawa dengan mobil yang mewah, rumah yang baru. Nah, bagaimana kondisi rumahnya Ali radhiyallahu anhu yang disiapkan untuk keluarganya itu? Zuffat as-Sayyidah Fatimah ila baiti zawjiha, maka dibawalah Sayyidah Fatimah ke rumah suaminya. Ya, bagaimana kemewahannya? Wa ma kana laha min jihaz, tidak ada perabot, tidak ada aksesoris, ghaira sarir, yang ada adalah tempat tidur. Wa wisadah min adam, dan ada satu bantal, ada satu bejana dari kulit, ada satu anduk. Demikianlah kemiskinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kalau kita merasa tak punya ini itu, lihatlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan kehidupan keluarganya bersama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca kisah ini, harusnya kita menjadi orang yang banyak bersyukur. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan kita. Semua Allah berikan lebih dari yang seharusnya kita peroleh. Yang kurang adalah rasa syukur kita kepada Allah. Jadi yang membuat bahagia itu bukan karena kurang nikmat, tapi kurang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut bersama Nabi menyampaikan dakwah Islamiyah, yang selalu mendampingi beliau dalam berbagai macam keadaan. Tidak pernah ada rasa untuk bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lidzalika kanat hayatu Sayyidah Fatimah wa zawjuha aqrab bil khushunah wal faqr. Itulah sebabnya maka kehidupan beliau berdua lebih pada keadaan kondisi kemiskinan. Fasabarat ma'ahu, tapi seorang istri yang baik, seorang istri yang mulia, sabarlah beliau bersama suaminya. Karena seharusnya suami memberikan apa yang dia makan, itu yang istri makan. Apa yang dia pakai, itu yang istri pakai. Artinya bahwa ketika kita sebagai seorang suami telah memberikan kepada istri kita apa yang kita miliki,
maka kita sudah melaksanakan tugas sebagai seorang suami. Jadi jemaah dirahmati Allah, apabila seorang suami ketika dia makan ingat akan istrinya, sebagaimana seorang istri ketika makan ingat suaminya, itulah hakikat mawaddah warahmah. Jadi jemaah dirahmati Allah, inilah yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Fakana ni'ma zawjah fi 'auni zawjiha. Fatimah adalah istri yang terbaik yang selalu mendampingi suaminya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berdua permata hati, taqirru 'aina az-zawjaini bidurriyah salihah, dengan keturunan yang baik. Siapa keturunan yang baik? Ya. Wa razaqal abawanil karimani kullam minal hasan wal husain. Dilahirkan pada pasangan yang mulia ini dua anak yang soleh, yang hari ini kita masih kenal namanya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Hanya kalau kita lihat wajah dua cucu Nabi ini persis seperti wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau sudah datang dua cucu ini cepat-cepat lari, ciumnya dan sebagainya. Kenapa? Karena mirip sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kakeknya. Ya. Makanya pun keduanya ini sangat manja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang naik di atas punggungnya begitu, dan Nabi menahannya. Sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tentu sebagai seorang kakek itu sangat sayang kepada cucunya, menciumnya, sehingga datanglah salah seorang di antara masyarakat, masyarakat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak, saya tidak pernah mencium mereka. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak pernah menyayangi tidak akan pernah disayangi. Mungkin waktu ayahnya sudah tua, tidak pernah disayang sama anaknya. Boleh jadi dulu ayahnya tak pernah menyayangi anaknya itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya dan kepada cucunya. Amma Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat farhatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima, farhatu Rasulullah bihima kabirah. Nabi sangatlah bahagia dengan hadir dua cucu ini. Wa taftah qalbahu sallallahu alaihi wasallam, dan seakan-akan terbuka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya. Jadi bayangkan, makanya kadang-kadang ada cucu itu yang sangat dekat dengan kakeknya, karena kakeknya luar biasa sayang kepada cucunya, luar biasa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqad ra'a fihima imtidadan li hayatihi. Nabi melihat pada wajah dua cucu ini ada masa depan yang cerah, ada satu kebahagiaan dan satu harapan di masa yang akan datang. Famagharahuma bikulli 'udfin wa hanan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mempergaulkan keduanya dengan lembut dan penuh dengan kesantunan. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika kita berbuat santun kepada anak kita, kita sedang mengajarkan kesantunan kepada mereka. Tapi ketika kita mencaci maki depan mereka, kita sedang mengajarkan kebencian kepadanya. Maka interaksi orang tua kepada anak itu sekaligus mengajarkan
bagaimana cara hidup dan kehidupan ini. Ucapan, tingkah laku, perkataan seorang orang tua kepada anaknya itu adalah proses pembelajaran yang direkam dengan baik oleh anak-anak kita. Maka jemaah rahmati Allah, bahasa yang kita gunakan itulah bahasa yang digunakan oleh anak kita. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menyalahkan anak sekaligus, karena boleh jadi apa yang dia kerjakan merupakan gambaran refleksi yang dikerjakan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya sering salat, barangkali enggak diajak pun dia sudah otomatis untuk ikut orang tuanya untuk salat. Jadi jemaah rahmati Allah, begitulah gambaran bahawa anak itu adalah bayangan orang tuanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakana yudallihuma wa yasta'nisu bihima wa yudabi'uhuma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan arahan, bimbingan, dan juga yuda'i. Beliau sering bermain-main dengan cucunya. Bermain-main dengan cucunya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang rubbama rakabal wahid ala katifih. Satunya mungkin naik atas bahunya, satunya di bahu yang lain. Kadang-kadang beliau lagi salat, cucunya ada di atas beliau. Wa yutilu sujudahu. Ketika cucunya di belakang naik itu, beliau lagi sujud, Nabi panjangkan sujudnya. Nabi panjangkan sujudnya. Untuk apa? Likai la yuzahzihahu an dhahri, agar mereka tidak jatuh. Jadi cucunya kan di atas ketika Nabi sujud, Nabi panjangkan sujudnya. Untuk apa? Agar cucunya tidak jatuh. Begitulah sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu-cucunya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, jadi demikian jemaah rahmatullah gambaran bagaimana interaksi baginda Rasulullah dengan cucunya, dengan anak-anaknya. Maka oleh karena itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga yang memberikan gambaran yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek. Maka Nabi SAW, ia seorang Rasul, ia seorang Nabi, ia seorang ayah, ia seorang kakek, seorang pendidik. Apapun profesi kita, Rasulullah adalah sebagai teladan yang terbaik dalam kehidupan. Bila kini kita menggapai bahagia, sekarang ini kita sudah punya anak, lihatlah Nabi bagaimana mendidik anaknya. Oh, sekarang kita sudah punya cucu, lihatlah Nabi bagaimana mendidik cucunya. Jadi apapun profesi kita, maka rujukannya adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا
دنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات